Guna mempermudah pemahaman penasihat hukum mengenai hal ini, izinkan kami menyampaikan suatu ilustrasi kasus yang sederhana sebagai berikut. Ada dua orang melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang mana pelaku pertama mencuri uang 1 juta rupiah di kamar tidur sang majikan. Sedangkan pelaku kedua mencuri perhiasan di kamar pembantu. Pelaku pertama kemudian tertangkap dan pelaku kedua belum ditangkap. Selanjutnya dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum telah mendakwakan pelaku pertama secara bersama-sama dengan pelaku kedua melakukan pencurian. Dalam dakwaan tersebut belum diketahui berapa perhiasan yang dicuri oleh pelaku kedua. 1 tahun kemudian pelaku kedua tertangkap dan setelah dilakukan penyidikan yang juga dituangkan dalam berkas perkara terpisah, ternyata baru diketahui pelaku kedua telah mencuri 10 gram perhiasan dan sebelum memasuki rumah tersebut ternyata pelaku kedua telah mendapatkan dana rumah tersebut dari mantan sopir yang pernah bekerja di rumah tersebut. Dengan ilustrasi tersebut menjadi pertanyaan adalah apakah ketika penuntut umum mendakwakan pelaku kedua akan dipaksakan pelaku dan uraian fakta materialnya disamakan dengan dakwaan terhadap pelaku pertama. Sedangkan pada penyidikan terhadap pelaku kedua baru terungkap sejumlah perhiasan yang dicuri dan adanya bantuan dari mantan sopir. Silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan sebagai bahan renungan penasihat hukum. Selain itu, majelis hakim dalam mengadili perkara tidak terikat pada putusan pengadilan lainnya sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 173 K/KR/1963 tanggal 24 Agustus 1965. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan hakim harus bersikap mandiri. Terkait keterlibatan terdakwa dalam perkara akuo tentunya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara dengan menghadirkan alat bukti di persidangan yang selanjutnya atas alat bukti tersebut akan dinilai oleh majelis hakim. Apabila terdakwa dan penasihat hukum tidak sepakat dengan alat bukti yang diajukan, maka dapat melakukan pembelaan sebagaimana telah diatur dalam hukum acara pidana. Sidang lanjutan kasus Hasto, yaitu tanggapan dari pihak jaksa KPK terhadap eksepsinya Hasto Kristianto. Dalam tanggapan tersebut, jaksa meminta kepada hakim untuk menolak semua eksepsi daripada Hasto. Salah satu contoh yang disampaikan oleh jaksa adalah semisal 2 orang pencuri. Satu sudah ketangkap dan sudah dihukum dan putusannya itu sudah inkrah. Tetapi di kemudian hari 1 orang ketangkap lagi. Nah, orang yang ketangkap ini tetap harus diputus, harus disidang, harus dihukum. Tidak ada hubungannya dengan mereka yang dengan temannya yang sudah dihukum tadi, pencuri yang pertama. Tapi pencuri yang kedua ini harus dihukum karena dia juga pencuri. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang sangat simpel sebenarnya terhadap apa yang terjadi kepada Hasto ini, bahwa satu atau sekelompok orang sudah dihukum dan putusannya juga sudah inkrah, sudah selesai dan mereka juga sudah bebas. Tetapi kemudian ternyata bukan hanya mereka pelakunya, ada pelakunya yang lain, yaitu Hasto dalam hal ini. Ya, jadi persidangan atau hal-hal yang dituduhkan kepada Hasto tidak ada hubungannya dengan mereka yang sudah diputus bersalah. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, kemudian jawaban daripada pihak jaksa ini, apakah tanggapan mereka yang meminta kepada hakim untuk menolak eksepsi Hasto itu yang akan diterima oleh hakim, atau justru eksepsi Hasto yang akan diterima? Secara logika
secara logika bahwa eksepsi ini belumlah masuk ke tahap pembuktian. Ini belum masuk ke tahap pembuktian, ini masih tahap proses. Apakah persidangan itu bisa dilanjutkan atau tidak secara formilnya? Apakah ada yang salah atau tidak secara formil hukumnya? Nah, jadi belum masuk ke pokok perkara. Jadi belum ada pembuktian salah tidaknya di sana, ya. Nah, kemudian setelah sidang ini selesai, maka Hasto juga memberikan respon dan jawabannya seperti apa. Mari kita lihat dulu respon dari Hasto berikut ini. Saya hadir bersama dengan para penasihat hukum untuk mendengarkan jawaban dari jaksa penuntut umum, dan dari berbagai jawaban tadi banyak aspek-aspek yang tidak bisa dijawab oleh jaksa penuntut umum. Misalnya hal-hal yang terkait bahwa ketentuan obstruction of justice itu dikaitkan dengan aspek penyidikan, sementara proses yang terjadi itu adalah pada tahap penyelidikan. Demikian juga hal-hal yang sebenarnya sangat substansial untuk dijawab terkait dengan pelanggaran HAM, pelanggaran asas kepastian hukum, mengingat sudah ada proses pengadilan yang telah mengambil keputusan hukum tetap, dan kemudian berbagai dakwaan yang cenderung dipaksakan. Hal tersebut tidak dijawab oleh jaksa penuntut umum, karena itulah kami percayakan kepada seluruh majelis hakim untuk dapat mengambil keputusan terbaik atas eksepsi yang kami ajukan. Sekali lagi, nilai-nilai keadilan harus kita perjuangkan bersama. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan mematikan masa depan kita sebagai suatu bangsa. Karena itulah mari kita semua berjuang demi Indonesia Raya kita. Jangan takut menghadapi berbagai intimidasi. Meskipun dari berbagai saksi kami banyak sekali diintimidasi, dan bahkan konstruksi dakwaan dari jaksa penuntut umum banyak yang berasal dari surat keterangan dari internal KPK sendiri, dari para penyidik, penyelidik, dan juga mantan penyidik KPK, sehingga tentu menjadi tidak objektif dan banyak konflik of interest. Nah, itulah respon dia. Dalam respon dia itu juga, ya, memang menurut saya orang ini nggak sadar-sadar juga. Nggak sadar-sadar juga dia. Dia masih memberikan tuduhan-tuduhan. Ya. Tuduhannya apa? Dia menuduh jangan takut diintimidasi, katanya. Emang siapa mengintimidasi? Dalam hal ini kan dia berperkara dengan KPK. Berarti dia telah menuduh KPK melakukan intimidasi terhadap mereka, terhadap siapapun yang mendukung daripada Hasto ini. Seperti yang dia bilang tadi, saksi-saksinya. Ya. Jadi menjaga ketidakadilan. Ya, mari kita bersama-sama melawan ketidakadilan. Seperti itulah kira-kira yang dia sampaikan tadi. Karena sesungguhnya saya juga udah bosan, udah malas dengar dia ngomong ini, ya. Jadi apapun yang disampaikan itu kadang sudah keluar kiri masuk kiri keluar kanan. Ya. Semua yang disampaikan juga ya, tuduhan-tuduhan lagi. Ya kan, seperti intimidasi tadi, ya. Dia bilang kalau seakan-akan, ya, kalau eksepsi dia itu ditolak, berarti ketidakadilan itu telah terjadi. Ya, kalau eksepsi dia itu ditolak, berarti ketidakadilan itu telah terjadi di persidangan itu. Nah, inilah bahasa yang dia sampaikan itu halus, ya. Kalau tidak jeli kagak dapat, ya. Kalau tidak jeli dengan bahasa dia itu. Tapi inilah artinya apa? Supaya jangan kena dia sanksi kalau dia langsung menuduh, ya. Kalau dia langsung menuduh kalau saya menjadi terpidana, itu adalah sebuah kriminalisasi, ya kan? Dia tidak menuduh, menyampaikan seperti itu lagi, tapi dia mengatakan ketidakadilan. Seakan-akan kalau dia jadi terpidana, berarti telah terjadi
ketidakadilan. Dalam hal ini dia telah mengajak semua para simpatisannya atau orang-orang yang senang atau yang mendukung dia, kalau nanti dia ternyata jadi terpidana atau eksepsinya itu ditolak, berarti sudah terjadi ketidakadilan. Nah, itulah yang saya lihat daripada tanggapan dia ini. Nah, kalau kita lihat secara logika apakah hakim akan lebih menerima dari eksepsinya dia atau tuntutan atau dakwaan daripada jaksa KPK? Apakah hakim akan menerima eksepsinya? Artinya kalau eksepsinya diterima berarti persidangan cukup sampai di situ, dia akan bebas. Dalam artian apa yang sudah dikerjakan oleh KPK, dalam hal ini KPK itu adalah pemerintah, hakim adalah pemerintah, sementara saya tidak mengatakan bahwa pemerintah juga ingin mengkriminalisasi dia, cuman hakim, jaksa, pengacara itu sama-sama penegak hukum. Nah, bagaimana kasus Hasto ini akan dibuktikan benar atau salah? Ini persidangan harus lanjut. Kalau hanya sebatas sampai di situ saja, ini tetap akan menjadi bola liar, bola panas terhadap kasus Hasto ini. Jadi menurut saya keyakinan saya hakim pasti menolak eksepsinya Hasto dan persidangan akan berlanjut untuk membuktikan semua kesimpang siuran atas kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Dan menurut saya itu lebih baik. Semua harus dibuka di persidangan, harus terang benderang siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi jangan hanya berakhir di eksepsi saja.